Tanda love yang apiti, kakak, mama, papa, di dinding rumah jadi tulisan terakhir bocah SD korban pembunuhan di Banyuwangi. DCN, 7, bocah perempuan di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan tewas pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Diduga siswi kelas 1 MI itu adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Sehari sebelum ditemukan meninggal, DCN sempat menulis namanya, kakak, mama dan papa dengan tambahan tanda love di tembok luar rumahnya. Ini yang nulis cucu saya sehari sebelum meninggal, kata kakek korban, S, saat ditemui di rumah duka, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Saat menceritakan cucu perempuannya, S tampak terpukul dan matanya sembab karena menangis. Menurut dia, DCN adalah anak ceria yang rajin membantu keluarga. Selain itu, DCN sangat menyayangi keluarganya dan kerap membantu pekerjaan rumah sang ibu yang sedang hamil 8 bulan. Sehari-hari, DCN tinggal bersama ayah, ibu, kakek, nenek, kakak serta sang paman. Anaknya nggak pernah neko-neko. Biasanya pulang sekolah jam 10 ya langsung pulang nggak mampir-mampir. Dia sayang sekali dengan keluarga, kata S sambil menghapus air matanya. Ia mengatakan pada hari kejadian, DCN yang biasa pulang sekolah jam 10 waktu Indonesia Barat tak kunjung pulang. Kemudian, sang ibu menghubungi pihak sekolah dan mendapatkan informasi bahwa DCN sudah pulang ke rumah mengendarai sepeda. Jarak antara sekolah dan rumah sekitar 1,5 km. Aksesnya jalan tanah dan melewati areal kebun yang cukup luas. Biasanya, sang ibu akan menjemput di selatan rumah karena cenderung sepi dan jauh dari pemukiman. Saat tahu anaknya tak pulang, sang ibu mencari dibantu pihak sekolah menyusuri jalan yang dilewati korban. Saya di kebun langsung ke sekolahnya. Karena tidak ada, saya langsung mencari ke jalan besar, ujar Sutrisno. Tak disangka, sang ibu dan pihak sekolah menemukan sepeda korban berwarna pink di sungai kecil yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Sementara DCN ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan dan luka di kepala tak jauh dari lokasi sepeda ditemukan. Kok tega pelakunya melakukan itu ke cucu saya? Dia masih kecil, kata S. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun kondisinya sudah meninggal dunia. Sementara itu ayah korban, AD, 35, saat bertemu Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra meminta agar ditemukan dengan pelaku jika sudah tertangkap. Izinkan saya jika pelaku bertemu, hadapkan mukanya pada saya. Saya hanya ingin bertemu dengan pelakunya. Sangat sadis sekali yang sudah dilakukan ke anak saya, kata Ade sambil menangis terisak. Kematian korban membuat keluarga syok dan sang ibu yang hamil tua mengurung diri di dalam kamar sambil terus menyebut nama anak perempuannya. Sementara itu Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan telah memeriksa 10 saksi dan mengamankan barang bukti. Hingga saat ini kami sudah memeriksa hampir 10 saksi dan masih berproses. Saksi dari pihak sekolah, keluarga, warga sekitar. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat. Informasi sekecil apapun kami butuhkan, bisa disampaikan agar membantu, mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini, kata Rama. Ia juga mengatakan telah mengamankan beberapa bukti berupa barang milik korban yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut ditemukan di beberapa titik di sekitar tempat kejadian perkara. Barang bukti yang kami amankan adalah milik almarhum seperti sepeda, sepatu, permen lollipop. Tidak kami temukan dalam satu tempat, tapi ada di beberapa titik, kata dia. Selain itu kami sedang identifikasi perhiasan korban yang masih melekat seperti cincin. Kami temukan juga liontin di lokasi. Kami identifikasi juga barang milik korban mana yang hilang, tambah dia. Saat ditanya kapan target pelaku ditangkap, Rama tidak memberikan jawaban pasti. Target kami masih bekerja, semakin cepat semakin bagus. Tim gabungan dari Polda, Jatim, sudah turun, ujarnya.
Pilu Ibu CNH, bocah SD ditemukan tewas di Banyuwangi, kurung diri sering panggil anak. Kepergian CNH, bocah SD 7 tahun yang tewas di Banyuwangi masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Terutama sang ibunda yang dalam kondisi hamil 8 bulan masih terisak tangis ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh putri tercinta. Ibu korban, Siti Aningsih, mengalami trauma mendalam setelah menemukan anaknya tewas. Siti, yang sedang hamil, masih syok dan lebih memilih mengurung diri di kamar. Kakek korban, Sutrisno, menyatakan bahwa Siti sangat terpukul dan sulit diajak berkomunikasi. Ibunya sampai belum mau makan, ungkapnya. Sutrisno menjelaskan, bukan hanya Siti yang sangat terpukul atas kepergian CNH. Ayah CNH, Ahmad Doni Nur, juga merasakan hal yang sama. Doni juga hanya menghabiskan waktu bersama istrinya di kamar. Untuk memulihkan kondisi Siti, Pemkab Banyuwangi memberi pendamping khusus. Menanggapi hal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi, mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Dalam kunjungannya, beliau menekankan bahwa tindakan pelaku sangat keji. Ini perbuatan di luar batas kemanusiaan, sangat keji dan tidak manusiawi. Saya yakin pihak kepolisian pasti ingin segera mengungkap siapa sebetulnya pelakunya, ujarnya pada tanggal 15 November tahun 2024, seperti dikutip dari tribunjatim.com. Ibu korban, yang sedang hamil anak ketiga, sangat terpukul dengan kejadian ini. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Arifah juga menyatakan bahwa Kementerian PPPA akan memantau pendampingan psikologis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kami sudah ada pembagian tugasnya. Tim di Banyuwangi yang menyelesaikan mendampingi, termasuk mendatangkan psikolog, tambahnya. Ia meminta agar petugas kepolisian bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Nasib tragis dialami oleh seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Bocah berinisial DCN tersebut tewas mengenaskan saat dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya seusai bersekolah pada Rabu 13 November lalu. Mirisnya, lokasi DCN tewas hanya berjarak 150 meter dari rumahnya. Penemuan korban bermula ketika orang tua DCN mengkhawatirkan sang putri yang tak kunjung pulang. Padahal biasanya DCN selalu pulang ke rumah tepat waktu, yakni pukul 10 pagi. Jarak sekolah dan rumah DCN hanya 1 km dan selalu ditempuh korban menggunakan sepeda. Hingga pukul 11 siang, ibu DCN Siti Aningsih mengontak wali kelas dan mendapat kabar bahwa putrinya sudah pulang pada jam seperti biasa. Lantaran khawatir, Siti Aningsih mengajak sang suami untuk mencari keberadaan DCN. Pencarian juga turut melibatkan beberapa guru korban dengan menyusuri jalur pulang DCN. Mereka lantas menemukan sepeda korban di sungai kecil yang jaraknya tak begitu jauh dari rumah. Setelah menyisir area sekitar, mereka menemukan tubuh DCN dalam kondisi telentang dan kepala bersimbah darah. Selain itu, celana korban dalam keadaan tak terpasang. Ada dugaan korban mengalami kekerasan seksual. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun nyawanya sudah tak tertolong. Keluarga pun sepakat untuk dilakukan autopsi terhadap tubuh korban. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, ditemui di rumah korban pada Jumat 15 November mengatakan polisi masih menyelidiki kasus ini. Sejumlah barang bukti yang didapat di lapangan seperti sepeda, sepatu, permen lollipop, dan pakaian dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Selain itu, sebanyak 10 saksi juga dimintai keterangan. Jadi, tentu yang pertama, Polresta Banyuwangi turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa meninggalnya almarhum Ananda. Tentu ini memprihatinkan dan mengusik rasa kemanusiaan kita semua. Dalam hal ini, Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk segera mengungkap dan menangkap sekaligus memproses secara hukum terhadap pelaku. Dari awal kejadian kita sudah berkolaborasi, ya, di backup oleh teman-teman dari Polda, mulai dari melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi. Perlu kami sampaikan, tim sampai hari ini masih bekerja.
Secara scientific investigation, seluruh hasil olah TKP, barang bukti sudah kita bawa ke lapor, termasuk untuk korban juga sudah dilakukan otopsi. Untuk hasil otopsi memang belum keluar secara resmi, tetapi kita sudah dapat mengetahui dan patut menduga tanda kekerasan itu ditemukan di tubuh korban. Jadi termasuk barang bukti yang lain sudah kita amankan dan kita kirim ke laboratorium forensik, dan kita juga lagi menunggu. Sementara tim sampai hari ini sudah memeriksa hampir 10 saksi. Jadi masih berproses, termasuk dari pihak sekolah, dari pihak keluarga, warga sekitar, masih berproses. Kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, informasi sekecil apapun kami sangat butuhkan, bisa disampaikan agar membantu, mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini. Mungkin itu ya. Ada titik terang atau petunjuk mungkin dan untuk mengarah ke pelakunya? Ya, ini masih berproses ya, masih berproses. Barang buktinya apa aja dan yang diamankan? Yang ada di TKP beberapa barang milik almarhum Ananda, ada sepeda, ada sepatu, ada permen lollipop, ada pakaian. Yang itu terus terang pada saat olah TKP, karena posisinya sudah dilakukan pertolongan, pencarian, jadi kita... Tanda love yang apiti, kakak, mama, papa, di dinding rumah jadi tulisan terakhir bocah SD korban pembunuhan di Banyuwangi. DCN 7, bocah perempuan di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan tewas pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Diduga siswi kelas 1 MI itu adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Sehari sebelum ditemukan meninggal, DCN sempat menulis namanya, kakak, mama dan papa dengan tambahan tanda love di tembok luar rumahnya. Ini yang nulis cucu saya sehari sebelum meninggal, kata kakek korban, S, saat ditemui di rumah duka, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Saat menceritakan cucu perempuannya, S tampak terpukul dan matanya sembab karena menangis. Menurut dia, DCN adalah anak ceria yang rajin membantu keluarga. Selain itu, DCN sangat menyayangi keluarganya dan kerap membantu pekerjaan rumah sang ibu yang sedang hamil 8 bulan. Sehari-hari, DCN tinggal bersama ayah, ibu, kakek, nenek, kakak serta sang paman. Anaknya nggak pernah neko-neko. Biasanya pulang sekolah jam 10 ya langsung pulang nggak mampir-mampir. Dia sayang sekali dengan keluarga, kata S sambil menghapus air matanya. Ia megatakan pada hari kejadian, DCN yang biasa pulang sekolah jam 10 waktu Indonesia Barat tak kunjung pulang. Kemudian, sang ibu menghubungi pihak sekolah dan mendapatkan informasi bahwa DCN sudah pulang ke rumah mengendarai sepeda. Jarak antara sekolah dan rumah sekitar 1,5 km. Aksesnya jalan tanah dan melewati areal kebun yang cukup luas. Biasanya, sang ibu akan menjemput di selatan rumah karena cenderung sepi dan jauh dari pemukiman. Saat tahu anaknya tak pulang, sang ibu mencari dibantu pihak sekolah menyusuri jalan yang dilewati korban. Saya di kebun langsung ke sekolahnya. Karena tidak ada, saya langsung mencari ke jalan besar, ujar Sutrisno. Tak disangka, sang ibu dan pihak sekolah menemukan sepeda korban berwarna pink di sungai kecil yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Sementara DCN ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan dan luka di kepala tak jauh dari lokasi sepeda ditemukan. Kok tega pelakunya melakukan itu ke cucu saya? Dia masih kecil, kata S. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun kondisinya sudah meninggal dunia. Sementara itu ayah korban, AD, 35, saat bertemu Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra meminta agar ditemukan dengan pelaku jika sudah tertangkap. Izinkan saya jika pelaku bertemu, hadapkan mukanya pada saya.
Saya hanya ingin bertemu dengan pelakunya. Sangat sadis sekali yang sudah dilakukan ke anak saya, kata Ade sambil menangis terisak. Kematian korban membuat keluarga syok dan sang ibu yang hamil tua mengurung diri di dalam kamar sambil terus menyebut nama anak perempuannya. Sementara itu Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan telah memeriksa 10 saksi dan mengamankan barang bukti. Hingga saat ini kami sudah memeriksa hampir 10 saksi dan masih berproses. Saksi dari pihak sekolah, keluarga, warga sekitar. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat. Informasi sekecil apapun kami butuhkan bisa disampaikan agar membantu, mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini, kata Rama. Ia juga mengatakan telah mengamankan beberapa bukti berupa barang milik korban yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut ditemukan di beberapa titik di sekitar tempat kejadian perkara. Barang bukti yang kami amankan adalah milik almarhum seperti sepeda, sepatu, permen lollipop. Tidak kami temukan dalam satu tempat, tapi ada di beberapa titik, kata dia. Selain itu kami sedang identifikasi perhiasan korban yang masih melekat seperti cincin. Kami temukan juga liontin di lokasi. Kami identifikasi juga barang milik korban mana yang hilang, tambah dia. Saat ditanya kapan target pelaku ditangkap, Rama tidak memberikan jawaban pasti. Target kami masih bekerja, semakin cepat semakin bagus. Tim gabungan dari Polda, Jatim, sudah turun, ujarnya. Pilu ibu CNA, bocah SD ditemukan tewas di Banyuwangi, kurung diri sering panggil anak. Kepergian CNA, bocah SD 7 tahun yang tewas di Banyuwangi masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Terutama sang ibunda yang dalam kondisi hamil 8 bulan masih terisak tangis ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh putri tercinta. Ibu korban, Siti Aningsih, mengalami trauma mendalam setelah menemukan anaknya tewas. Siti, yang sedang hamil, masih syok dan lebih memilih mengurung diri di kamar. Kakek korban, Sutrisno, menyatakan bahwa Siti sangat terpukul dan sulit diajak berkomunikasi. Ibunya sampai belum mau makan, ungkapnya. Sutrisno menjelaskan, bukan hanya Siti yang sangat terpukul atas kepergian CNA. Ayah CNA, Ahmad Doni Nur, juga merasakan hal yang sama. Doni juga hanya menghabiskan waktu bersama istrinya di kamar. Untuk memulihkan kondisi Siti, Pemkab Banyuwangi memberi pendamping khusus. Menanggapi hal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi, mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Dalam kunjungannya, beliau menekankan bahwa tindakan pelaku sangat keji. Ini perbuatan di luar batas kemanusiaan, sangat keji dan tidak manusiawi. Saya yakin pihak kepolisian pasti ingin segera mengungkap siapa sebetulnya pelakunya, ujarnya pada tanggal 15 November tahun 2024, seperti dikutip dari tribunjatim.com. Ibu korban, yang sedang hamil anak ketiga, sangat terpukul dengan kejadian ini. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Arifah juga menyatakan bahwa Kementerian PPPA akan memantau pendampingan psikologis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kami sudah ada pembagian tugasnya. Tim di Banyuwangi yang menyelesaikan mendampingi, termasuk mendatangkan psikolog, tambahnya. Ia meminta agar petugas kepolisian bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Nasib tragis dialami oleh seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Bocah berinisial DCN tersebut tewas mengenaskan saat dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya seusai bersekolah pada Rabu 13 November lalu. Mirisnya, lokasi DCN tewas hanya berjarak 150 meter dari rumahnya. Penemuan korban bermula ketika orang tua DCN mengkhawatirkan sang putri yang tak kunjung pulang. Padahal biasanya DCN selalu pulang ke rumah tepat waktu, yakni pukul 10 pagi. Jarak sekolah dan rumah DCN hanya 1 km dan selalu ditempuh korban menggunakan sepeda. Hingga pukul 11 siang, ibu DCN Siti Aningsih mengontak wali kelas dan mendapat kabar bahwa putrinya sudah pulang pada jam seperti biasa. Lantaran khawatir, Siti Aningsih mengajak sang suami untuk mencari keberadaan DCN.
Pencarian juga turut melibatkan beberapa guru korban dengan menyusuri jalur pulang DCN. Mereka lantas menemukan sepeda korban di sungai kecil yang jaraknya tak begitu jauh dari rumah. Setelah menyisir area sekitar, mereka menemukan tubuh DCN dalam kondisi telentang dan kepala bersimbah darah. Selain itu, celana korban dalam keadaan tak terpasang. Ada dugaan korban mengalami kekerasan seksual. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun nyawanya sudah tak tertolong. Keluarga pun sepakat untuk dilakukan autopsi terhadap tubuh korban. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, ditemui di rumah korban pada Jumat 15 November mengatakan polisi masih menyelidiki kasus ini. Sejumlah barang bukti yang didapat di lapangan seperti sepeda, sepatu, permen lollipop, dan pakaian dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Selain itu, sebanyak 10 saksi juga dimintai keterangan. Jadi tentu yang pertama Polresta Banyuwangi turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa meninggalnya almarhum Ananda. Tentu ini memprihatinkan dan mengusik rasa kemanusiaan kita semua. Dalam hal ini Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk segera mengungkap dan menangkap sekaligus memproses secara hukum terhadap pelaku. Dari awal kejadian kita sudah berkolaborasi ya, di backup oleh teman-teman dari Polda, mulai dari melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi. Perlu kami sampaikan, tim sampai hari ini masih bekerja. Secara scientific investigation, seluruh hasil olah TKP, barang bukti sudah kita bawa ke lapor, termasuk untuk korban juga sudah dilakukan otopsi. Untuk hasil otopsi memang belum keluar secara resmi, tetapi kita sudah dapat mengetahui dan patut menduga tanda kekerasan itu ditemukan di tubuh korban. Jadi termasuk barang bukti yang lain sudah kita amankan dan kita kirim ke laboratorium forensik, dan kita juga lagi menunggu. Sementara tim sampai hari ini sudah memeriksa hampir 10 saksi. Jadi masih berproses, termasuk dari pihak sekolah, dari pihak keluarga, warga sekitar, masih berproses. Kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, informasi sekecil apapun kami sangat butuhkan, bisa disampaikan agar membantu, mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini. Mungkin itu ya. Ada titik terang atau petunjuk mungkin dan untuk mengarah ke pelakunya? Ya, ini masih berproses ya, masih berproses. Barang buktinya apa aja dan yang diamankan? Yang ada di TKP beberapa barang milik almarhum Ananda, ada sepeda, ada sepatu, ada permen lollipop, ada pakaian. Yang itu terus terang pada saat olah TKP, karena posisinya sudah dilakukan pertolongan, pencarian, jadi kita... Tanda love yang apiti, kakak, mama, papa, di dinding rumah jadi tulisan terakhir bocah SD korban pembunuhan di Banyuwangi. DCN 7, bocah perempuan di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan tewas pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Diduga siswi kelas 1 MI itu adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Sehari sebelum ditemukan meninggal, DCN sempat menulis namanya, kakak, mama dan papa dengan tambahan tanda love di tembok luar rumahnya. Ini yang nulis cucu saya sehari sebelum meninggal, kata kakek korban, S, saat ditemui di rumah duka, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Saat menceritakan cucu perempuannya, S tampak terpukul dan matanya sembab karena menangis. Menurut dia, DCN adalah anak ceria yang rajin membantu keluarga. Selain itu, DCN sangat menyayangi keluarganya dan kerap membantu pekerjaan rumah sang ibu yang sedang hamil 8 bulan. Sehari-hari, DCN tinggal bersama ayah, ibu, kakek, nenek, kakak serta sang paman. Anaknya nggak pernah neko-neko,
Biasanya pulang sekolah jam 10 ya langsung pulang nggak mampir-mampir. Dia sayang sekali dengan keluarga, kata S sambil menghapus air matanya. Ia mengatakan pada hari kejadian, DCN yang biasa pulang sekolah jam 10 waktu Indonesia Barat tak kunjung pulang. Kemudian, sang ibu menghubungi pihak sekolah dan mendapatkan informasi bahwa DCN sudah pulang ke rumah mengendarai sepeda. Jarak antara sekolah dan rumah sekitar 1,5 km. Aksesnya jalan tanah dan melewati areal kebun yang cukup luas. Biasanya, sang ibu akan menjemput di selatan rumah karena cenderung sepi dan jauh dari pemukiman. Saat tahu anaknya tak pulang, sang ibu mencari dibantu pihak sekolah menyusuri jalan yang dilewati korban. Saya di kebun langsung ke sekolahnya. Karena tidak ada, saya langsung mencari ke jalan besar, ujar Sutrisno. Tak disangka, sang ibu dan pihak sekolah menemukan sepeda korban berwarna pink di sungai kecil yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Sementara DCN ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan dan luka di kepala tak jauh dari lokasi sepeda ditemukan. Kok tega pelakunya melakukan itu ke cucu saya? Dia masih kecil, kata S. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun kondisinya sudah meninggal dunia. Sementara itu ayah korban, AD, 35, saat bertemu Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra meminta agar ditemukan dengan pelaku jika sudah tertangkap. Izinkan saya jika pelaku bertemu, hadapkan mukanya pada saya. Saya hanya ingin bertemu dengan pelakunya. Sangat sadis sekali yang sudah dilakukan ke anak saya, kata Ade sambil menangis terisak. Kematian korban membuat keluarga syok dan sang ibu yang hamil tua mengurung diri di dalam kamar sambil terus menyebut nama anak perempuannya. Sementara itu Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan telah memeriksa 10 saksi dan mengamankan barang bukti. Hingga saat ini kami sudah memeriksa hampir 10 saksi dan masih berproses. Saksi dari pihak sekolah, keluarga, warga sekitar. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat. Informasi sekecil apapun kami butuhkan, bisa disampaikan agar membantu, mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini, kata Rama. Ia juga mengatakan telah mengamankan beberapa bukti berupa barang milik korban yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut ditemukan di beberapa titik di sekitar tempat kejadian perkara. Barang bukti yang kami amankan adalah milik almarhum seperti sepeda, sepatu, permen lollipop. Tidak kami temukan dalam satu tempat, tapi ada di beberapa titik, kata dia. Selain itu kami sedang identifikasi perhiasan korban yang masih melekat seperti cincin. Kami temukan juga liontin di lokasi. Kami identifikasi juga barang milik korban mana yang hilang, tambah dia. Saat ditanya kapan target pelaku ditangkap, Rama tidak memberikan jawaban pasti. Target kami masih bekerja, semakin cepat semakin bagus. Tim gabungan dari Polda, Jatim, sudah turun, ujarnya. Pilu ibu CNA, bocah SD ditemukan tewas di Banyuwangi, kurung diri sering panggil anak. Kepergian CNA, bocah SD 7 tahun yang tewas di Banyuwangi masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Terutama sang ibunda yang dalam kondisi hamil 8 bulan masih terisak tangis ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh putri tercinta. Ibu korban, Siti Aningsih, mengalami trauma mendalam setelah menemukan anaknya tewas. Siti, yang sedang hamil, masih syok dan lebih memilih mengurung diri di kamar. Kakek korban, Sutrisno, menyatakan bahwa Siti sangat terpukul dan sulit diajak berkomunikasi. Ibunya sampai belum mau makan, ungkapnya. Sutrisno menjelaskan, bukan hanya Siti yang sangat terpukul atas kepergian CNA. Ayah CNA, Ahmad Doni Nur, juga merasakan hal yang sama. Doni juga hanya menghabiskan waktu bersama istrinya di kamar. Untuk memulihkan kondisi Siti, Pemkab Banyuwangi memberi pendamping khusus. Menanggapi hal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi, mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Dalam kunjungannya, beliau menekankan bahwa tindakan pelaku sangat keji. Ini perbuatan di luar batas kemanusiaan, sangat keji dan tidak manusiawi.
Saya yakin pihak kepolisian pasti ingin segera mengungkap siapa sebetulnya pelakunya, ujarnya pada tanggal 15 November tahun 2024, seperti dikutip dari tribunjatim.com. Ibu korban, yang sedang hamil anak ketiga, sangat terpukul dengan kejadian ini. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Arifah juga menyatakan bahwa Kementerian PPPA akan memantau pendampingan psikologis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kami sudah ada pembagian tugasnya. Tim di Banyuwangi yang menyelesaikan mendampingi, termasuk mendatangkan psikolog, tambahnya. Ia meminta agar petugas kepolisian bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Nasib tragis dialami oleh seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Bocah berinisial DCN tersebut tewas mengenaskan saat dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya seusia bersekolah pada Rabu 13 November lalu. Mirisnya, lokasi DCN tewas hanya berjarak 150 meter dari rumahnya. Penemuan korban bermula ketika orang tua DCN mengkhawatirkan sang putri yang tak kunjung pulang. Padahal biasanya DCN selalu pulang ke rumah tepat waktu, yakni pukul 10 pagi. Jarak sekolah dan rumah DCN hanya 1 km dan selalu ditempuh korban menggunakan sepeda. Hingga pukul 11 siang, ibu DCN Siti Aningsih mengontak wali kelas dan mendapat kabar bahwa putrinya sudah pulang pada jam seperti biasa. Lantaran khawatir, Siti Aningsih mengajak sang suami untuk mencari keberadaan DCN. Pencarian juga turut melibatkan beberapa guru korban dengan menyusuri jalur pulang DCN. Mereka lantas menemukan sepeda korban di sungai kecil yang jaraknya tak begitu jauh dari rumah. Setelah menyisir area sekitar, mereka menemukan tubuh DCN dalam kondisi telentang dan kepala bersimbah darah. Selain itu, celana korban dalam keadaan tak terpasang. Ada dugaan korban mengalami kekerasan seksual. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun nyawanya sudah tak tertolong. Keluarga pun sepakat untuk dilakukan autopsi terhadap tubuh korban. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, ditemui di rumah korban pada Jumat 15 November mengatakan polisi masih menyelidiki kasus ini. Sejumlah barang bukti yang didapat di lapangan seperti sepeda, sepatu, permen lollipop, dan pakaian dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Selain itu, sebanyak 10 saksi juga dimintai keterangan. Jadi tentu yang pertama, Polresta Banyuwangi turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa meninggalnya almarhum Ananda. Tentu ini memprihatinkan dan mengusik rasa kemanusiaan kita semua. Dalam hal ini Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk segera mengungkap dan menangkap sekaligus memproses secara hukum terhadap pelaku. Dari awal kejadian kita sudah berkolaborasi, ya, di backup oleh teman-teman dari Polda, mulai dari melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi. Perlu kami sampaikan, tim sampai hari ini masih bekerja. Secara scientific investigation, seluruh hasil olah TKP, barang bukti sudah kita bawa ke lapor, termasuk untuk korban juga sudah dilakukan otopsi. Untuk hasil otopsi memang belum keluar secara resmi, tetapi kita sudah dapat mengetahui dan patut menduga tanda kekerasan itu ditemukan di tubuh korban. Jadi termasuk barang bukti yang lain sudah kita amankan dan kita kirim ke laboratorium forensik, dan kita juga lagi menunggu. Sementara tim sampai hari ini sudah memeriksa hampir 10 saksi. Jadi masih berproses, termasuk dari pihak sekolah, dari pihak keluarga, warga sekitar, masih berproses. Kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, informasi sekecil apapun kami sangat butuhkan, bisa disampaikan agar membantu, mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini. Mungkin itu ya. Ada titik terang atau petunjuk mungkin dan untuk mengarah ke pelakunya? Ya, ini masih berproses ya, masih berproses. Barang buktinya apa aja dan yang diamankan?
Yang ada di TKP beberapa barang milik almarhum Ananda, ada sepeda, ada sepatu, ada permen lollipop, ada pakaian. Yang itu terus terang pada saat olah TKP karena posisinya sudah